Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Ba'd. Bisanadil muttasil ilal imami Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman. Hadza kitabul iman. Utawi iki iku kitab mertelake utawa nerangake iman. Babul imani wa qaulin nabiyyi atau wa qaulun nabiyyi boleh. Babul imani utawi iki bab iman. Wa qaulun nabiyyi ay wa fihi qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin. Wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ay wa fihi qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin. Bunya dibangun al-islamu apa Islam ala khamsin ada dasar perkara 5. Wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqusu. Wa huwa utawi iman iku qaulun iku ucapan ay bil lisan wa fi'lun ya iki qaulun wa fi'lun gitu saja ya. Qaulun iku ucapan wa fi'lun lan perbuatan ya. Iki qaulun wa fi'lun ya, qaulun wa fi'lun cuma 2 ya. Sebagian ulama mengatakan al-imanu i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan ya. Lah ini kok cuma qaulun wa fi'lun ini karena qaulul qalbi, karena i'tiqadul qalbi atau al-i'tiqad bil janan dakhilun fi dzalika amalul qalb ya. Amalul qalb wa ya fi'lul qalbi wa qaulul qalbi itu amalul qalb. Pekerjaan hati ya meyakini. Mantap, kemantapan i'tiqad itu pekerjaan hati dan ucapan hati. Lisan ini hanya tarjumanul qalb seperti itu. Maka ini tidak bertentangan ya. Ini ringkas gitu ya. Tapi kalau mau dipanjangkan iman itu ya apa al-imanu sebagaimana ulama yang lain al-imanu huwa i'tiqadun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan atau wa fi'lun wa amalun bil arkan. Wa yazidu wa yanqusu. Wa yazidu lan tambah kunapa iman ay bi ta'ah wa yanqusu lan berkurang iman ay bil maksiyah. Qala Allah Ta'ala, ngendika sapa Allah Ta'ala, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ini di surat Al-Fath ya. Liyazdadu supaya tambah-tambah sapa. Sebelumnya gimana? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu fi qulubil mu'min alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Berarti al-mu'min liyazdadu supaya tambah-tambah sapa al-mu'minun imanan apane imane ma'a imanihim sertane imane mukminin menambah iman yang sedahat yang ada. Wa zidnahum hudalan nambahi sapa ingsun Allah hum ing mukminin atau alladzina amanu hudan apane
hidayah. Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda wa yazidu lan nambahi sapa Allah alladziina ing wong-wong akeh ihtadaw kang padha gelem nampa hidayah sapa man hudan ing hidayah meneh. Jadi orang yang mau menerima hidayah ya, maka dia ditambah hidayah Allah. Jadi orang yang beramal ya mengamalkan petunjuk dari Allah, maka dia tambah lagi. Hidayah itu iman di sini ya. Karena hidayah itu ya orang yang dapat hidayah dia akan beramal saleh. Maka amal saleh itu adalah iman. Ya, menunjukkan iman. Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Walladzina lan wong-wong akeh ihtadaw kang padha gelem nrimo hidayah sapa ladina zada iku nambahi hidayah sapa Allah. Zada iku nambahi sapa Allah hum ing alladzina ihtadaw hudan apane hidayahe. Orang yang mau menerima hidayah Allah nambahi hidayahnya. Wa atahum taqwahum lan paring sapa Allah hum ing alladzina ihtadaw takwahum ing ketakwaane alladzina ihtadaw, ditambahi ya, diberikan ketakwaannya ya, berarti yang mengamalkan dia dapat hidayah kemudian mengamalkan hidayah tersebut ya, mengamalkan ya bisa hidayah itu bisa qaulan au fi'lan ya, maka dia ditambahi oleh Allah hidayahnya, berarti imanannya tambah. Wasdadal ladina amanu imana, wasdadalan tambah sapa alladzina amanu sapa wong kang padha beriman imanan apa imane. Wa qauluhu ayyukum zadatu hadi imana, lan pengertian Allah taala ayyukum utai dine sira kabeh zadat iku nambahihu ing ayu hadhihi apa iki ayat imanan apane imane ya, akhir surat At-Taubah. Fa ammal ladzina amanu fazadatum imanan. Adapun orang-orang yang pada beriman fazadat maka nambahi apa ayat hum ing alladzina amanu imanan apa imane. Wa qauluhu jalla dzikrlan pengendikan Allah jalla maha agung apa dzikruhu tinuturi Allah. Fakhshawhum fazadahum imana. Fakhshawhum fazadahum imana. Alladzina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadhum imanaw wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fakhshawhum maka wedi sira kabeh ya, hum ing nas ya. Alladzina qala lahumun nas inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum maka wedi sira kabeh hum ing nas fazadhum imanan maka nambahi apa qali hum ing alladzina amanu imanan apane imane. Wa qauluhu ta'ala, ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa qauluhu ta'ala, berikan Allah Ta'ala wa ma zadhum illa imana wa taslima. Wa ma zadalan orang nambahi hum ing alladzina amanu illa imanan kecuali apa imane wa tasliman lan apa berserah dirine. Gitu. Surat apa ini? Al-Ahzab ya. Sebelumnya ya walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum. Orang nambahi apa ru'yatul ahzab ini ya. Hum ing alladzina amanu illa iman kecuali apa imane wa taslim lan berserah dirine ya. Ketika melihat pasukan sekutu yang bersekongkol itu ya mau menghancurkan kaum muslimin ya, ini perang Ahzab ya. Wal hubbu fillahi wal bughdu fillah iku minal iman. Wal hubbu utawi cinta atau ini masih bab ya. Wal hubbu fillah bab wa fihi al hubbu fillah itu ya. Wal hubbu fillah tadi kan wa qaulun nabiyyi wal hubbu fillah wa fihi al hubbu fillah fi hadzal bab al hubbu fillah cinta fillahi karena Allah wal bughdu lan sengit benci fillahi karena Allah iku minal iman
minal iman. Iku huwa minal iman. Wa fihi al-hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman. Wal hubbu utawi cinta fillahi wal bughdu fillah iku minal iman. Wa katabalan nulis sapa Umaru ibnu Abdul Aziz, sapa Umar bin Abdul Aziz ila Adiyin ibn Adiyin marang Adi bin Adi. Isine tulisan ya, surat ya, isine innalil imani faraida. Teman sedune iku lil imani kedue iman, milik iman, iman duwe ya, kedue iman, faraida ana pira-pira fardu. Iman itu mempunyai beberapa kewajiban ya, minal aqwal wal af'al. Wa syara'i'a lan duweni pira-pira syariat aturan, wa hududan lan duweni pira-pira batasan, wa sunanan lan pira-pira perilaku. Faman istakmalaha mongko siapa saja sapa wae istakmala iku nyempurnakake semen ha ing faraid syara'i hudud, istakmala mongko amrih nyempurnakake semen al imana ing imane. Iman itu punya hal-hal yang wajib, aturan-aturan, batasan-batasan, perilaku-perilaku. Siapa saja yang menyempurnakan itu semua, maka sempurnalah imannya dia. Wa malam yastakmilha, dan barang siapa tidak menyempurnakan faraid, syara'i, hudud, sunan, lam yastakmilil iman, maka ora amrih nyempurnake semua al-imana iman. Fa in aish, iki masih ucapane Umar bin Abdul Aziz, maka lamun urip sapa ingsun, fasa ubayyinuha lakum, maka bakal jelasake sapa ingsun ha ing faraid syara'i hudud sunan iki lakum kepada kalian semua, hatta ta'malu biha, sehingga kalian semua pada mengamalkan dia terhadap faraid syara'i hudud sunan. Wa in amut lan lamun matek sapa ingsun fama ana ala suhbatikum biharisin, maka ora ana utai ingsun ala suhbatikum ing atase kekancanan sira kabeh iku biharisin kelawan lobo itu mencari tenanan itu apa sih ini? Haris itu biharisin kelawan kepengen tenanan ya. Lobo itu kepengen tenanan. Wa qala Ibrahim ulan ngendika sapa Nabi Ibrahim, walakin liyatma'inna qalbi. Qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta, qala walam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Faqala Mu'adz, kok liyatma'inna qalbi. Lah ini Nabi Ibrahim kepengen tahu bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang apa? Yang mati. Ya, maka wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kepengen ngerti ya, arini ya. Kula aturi paring ngerti panjenengan ingsun kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau ya Allah menghidupkan hal-hal yang mati. Ya. Qala walam tu'min, qala bala, ini beriman. Hanya saja walakil yatma'inna qalbi, tetapi hanya untuk menenangkan hati saya. Ini menurut Imam Bukhari berarti liyatma'inna qalbi ya, dengan melihat itu imannya menjadi bertambah. Nah, tapi sebagian ulama enggak sepakat seperti itu. Imannya seorang nabi ya. Ini hanya kepengen ngerti. Hanya kepengen ngerti hari ini kaifatul mauta gitu ya. Jadi ini apa namanya? Menambah keyakinan gitu ya. Kan ada istilah di sana, ada ulama kita, sebagian ulama menyebut dengan ilmul yakin ya, kemudian ainul yakin, kemudian hakul yakin. Maka iman itu ada akidah, ada keyakinan ya. Al-iman tadi yang kita sebutkan tadi, apa yang dikatakan oleh ulama kita, al-iman itu i'tiqadun bil janan
wa amalun atau wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Maka mal farqu bainal aqidah wal iman wal yaqin? Maka al akidah ini asasul iman akidah. Karena akidah ini pekerjaan hati, ya. Asasul iman ini al akidah. Maka yang namanya apa tadi? Iqrarun bil lisan. Iqrar ini kan al-lisan tarjumanul qalb. Apa yang ada dalam hati kemudian diucapkan oleh lisan, wa amalun bil arkan sebagai pembuktian iman yang ada di dalam dada. Maka nanti kita juga melihat di sini kita teruskan dulu ya. Kita teruskan supaya tidak ada supaya jelas ya. Faqala Mu'ad maka ngendika sapa Mu'ad, ijlis bina nu'min sa'atan. Ijlis lungguh sapa sira bina bersama kita ya. Nu'min beriman sapa kita sa'atan. Ini kan maksudnya ngejak ngaji ya. Nu'min beriman sapa kita, dengan ngaji itu kita beriman ya, atau dengan berzikir kita beriman. Nu'min sa'atan yakni nazkur sa'atan atau nata'allam sa'atan, nadrus sa'atan ya. Nadhkurullah sa'atan gitu ya. Ini atau nadhkurul ilm sa'atan. Ini mima'anil iman. Jadi mima'anil iman ya tadi amalun bil arkan wa qaulun bil lisan. Tadi makanya dari awal Imam Bukhari mengatakan qaulun wa fi'lun. Wa qala Ibnu Mas'udin, ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud, al yaqinu al iman. Nah, ini sekarang ada kata-kata al yakin di sini. Al yaqinu al iman. Yakin itu iman itu sendiri. Al yaqinu al iman. Keyakinan itu adalah al iman, mu'zamul iman. Ya, atau asasul iman. Al yakin al iman. Kenapa disebutkan al yakin itu al iman? yakni kamalul iman atau al iman kulluh. Oh ya, kalau di sini kan al yaqinu al imanu. Yakin itu adalah al iman, ai kulluh au mu'zamuh au asasuh. Seperti itu. Maka karena mu'zamul iman itu al yaqin, maka Ibnu Mas'ud mengatakan al yaqinu al iman. Ya, bisa di sini diartikan kullul iman, al yakin kullul iman. Karena apa? Asasul yakin itu ada di al-qalb. Asasul iman itu ada di al-qalb, yakni al-aqidah itu sendiri. Maka ketika akidahnya hancur, amalnya hancur, qaulnya hancur. Seperti itu. Karena asasul iman itu ada di al-qalb. Maka al-yakin al-iman ini sama dengan apa yang ada dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan al-hajju arafah, ay mu'dhamul haji arafah. Tanpa wukuf di Arafah, ya haji nggak ada, nggak bisa diganti dengan dam, ya kan gitu kan. Maka ini di sini kulluh di sini, ya al yakin al imanu kulluh. Al yakin itu al imanu atau keyakinan ini ya ini ada penerjemahan di mana dalam bahasa kita itu ada tumpang tindih antara penerjemahan i'tiqad dengan apa? Dengan keyakinan. Karena yakin ya. Yakin itu mesti benar ya, yakin. Makanya istilah keyakinan orang Kristen itu enggak pas itu. Wong ora bener wong keyakinan orang Kristen. Keyakinan itu wis bener. Kalau bener lah itu keyakinan. Makanya ada istilah ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Lain orang benar ya keyakinan itu hanya sekedar kemantapan i'tiqad. Lain i'tiqad ada i'tiqad batil, akidah batilah kan itu kan. Ada akidah sahihah, ada akidah batilah. Tapi kalau yang yakin ya enggak ada. Maka ini ada pergeseran arti ke bahasa Indonesia di mana akidah diartikan dengan keyakinan. Ini repot. Karena orang-orang Kristen mereka juga punya ya dengan istilah keyakinan, sehingga ada apa? Istilah apa? Ya keyakinan kan, mereka ada keyakinan. Mereka
Kalau kalau yang ada lembaga yang ada apa itu? Keyakinan, kepercayaan ya, kepercayaan, iman kepercayaan. Ya, ini nanti kita bahas perbedaannya. Kita lanjutkan dulu aja. Wa qala Ibnu Umar lan ngendika sapa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, la yablughul abdu haqiqatat taqwa. Ora bisa temeka sapa abdu, sapa kaula haqiqatat taqwa ing hakikate ing sejatine ketakwaan hatta yada'a ma haka fi sadri. Seseorang tidak akan nyampe takwa secara sejati hatta yada'a sehingga meninggalkan sapa abad ma ing apa-apa hakakang apa kenyat-kenyut kenapa mafis sadri dalam hati. Masa hatinya orang enak, orang merasa apa? Merasa iya, orang kepenak ya. Jadi hal-hal yang kenyat-kenyut, orang enak ya, itu ditinggal. Wa qala Mujahidun, yang terasa kolak, terasa dia gelisah, dia tidak nyaman ya, itu ditinggalkan. Kalau dia tidak mau meninggalkan hal itu, maka dia tidak akan bisa sampai haqiqatan taqwa. Wa qala Mujahidun, lan berkata sapa Mujahidun Mujahid, syara'a lakum, ini syara'a lakum surat apa? Asyura ya. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fih. Syara'a lakum ay awsaynaka ya Muhammadu wa iyyahu dinan wahidan. Awsaynaka tegese wasiat sapa ingsun Allah ka ing sira ya Muhammadu Muhammad wa iyyahu lan ing iya Nabi Nuh ing ya Nuh dinan wahidan ing agama wahidan kang suci. Wa qala Ibnu Abbas lan ngendika sapa Ibnu Abbas syir'atan wa minhaja. Syir'atan wa minhaja. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu syir'atan wa minhaja, yakni fi qouli ta'ala likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Likullin bagi setiap umat ja'alna dadake sapa ingsun Allah minkum saking sira kabeh syir'atan ing aturan-aturan ya wa minhajan lan dalan ya sabilan tegese dalan wa sunatan lan perilaku. Nah, ini kita pertama kali ya setelah bab wahyu ya, berbicara tentang wahyu, Imam Bukhari berbicara tentang iman karena iman merupakan hal yang paling mendasar di dalam kehidupan kita beragama ya. Tanpa iman maka din kita ini hancur ya, karena semua syariat kita ya, amal kita, akwal kita ini dibangun atas keimanan. Maka iman ya, iman tadi saya sampaikan, iman ini ulama kita mengatakan al-imanu i'tiqadun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Maka apa beda antara iman dengan akidah? Ya, ini lebih jelas tadi. Kalau iman itu i'tiqadun bil janan, ada i'tiqadun ya. Kemudian iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Maka al iman a'ammu minal aqidah, minal i'tiqad. Ya, kan gitu. Karena i'tiqad ini amalul qalb. Ya, amalul qalb. Maka ketika i'tiqadnya sahih, akidahnya sahihah, maka seseorang akan membuahkan iqrar atau nutqu bil lisan ini, ucapannya menjadi baik, amalnya menjadi
baik. Maka asasul iman adalah al-aqidah. Oleh karena itu kita tidak bisa mengatakan bahwa wah ini kata-kata akidah ini enggak dijumpai dalam salafus saleh loh. Ini bid'ah misalnya. Ya orang bener wong iman itu ya, iman itu adalah tadi i'tiqadun bil janan. Ini bahkan merupakan asas fondasi dari perbuatan kita ya, dari amal, semua amal kita. Ini adalah ketika akidah kita itu sahihah. Maka apa yang namanya akidah? Ulama kita mengatakan yang namanya akidah itu adalah al-aqidah adalah majmu'atun minal qadaya al-badihiyah ya, allati yajibu alal mukallafi i'tiqaduha ya, i'tiqadan jaziman bihaitsu la yashubhu syakkun wala raibun. Jadi yang namanya akidah adalah majmu'atun minal qadaya, sekumpulan permasalahan-permasalahan ya. Al-badihiyah, badihiyah itu tidak perlu mikir-mikir. Badihiyah itu yang bersifat aksiomatis, bersifat mudah difahami oleh orang awam. Ya, ini akidah seperti itu. Jadi yang jelimet-jelimet bukan akidah. Akidah itu mudah. Oleh karena itu termasuk keistimewaan akidah Islam adalah orang awam mudah untuk menerima. Ya, berbeda dengan akidah-akidah yang lain bulat, terang bulat. Ya. Masa ada dosa waris yang bulat, wong sing dosa bapaknya anaknya di penjara lah bulat kayak gitu kan ya. Maka akidah ya, akidah Islam itu mudah ya, yang menciptakan alam raya ini adalah zat yang satu, mudah. Berbeda dengan ada Tuhan yang lebih dari satu. Lah ini nanti kalau tawuran gimana, kalau ribut gimana, kalau tidak sepakat gimana ya, yang berkuasa hakikatnya berapa kan ribut ya. Makanya akidah itu adalah tadi apa, majmu'atun minal qadaya al-badihiyah. Kemudian juga akidah kita menyatakan bahwa alam raya ini ada yang menciptakan ya. Bukan seperti filsafat Yunani atau akidah-akidah yang lain ya, orang Jawa juga boleh jadi ya, di mana alam raya itu ada, kemudian apa? Kemudian Tuhan juga ada. Duluan mana ya, nggak tahu. Ya, ada dengan sendirinya alam raya, kemudian Tuhan ini yang menguasai alam raya. Maka Tuhan menurut versi non muslim itu boleh jadi ya pokoknya penguasa mana saja, penguasa air, Tuhannya air, penguasa laut, Tuhan laut, penguasa. Tidak harus Tuhan itu adanya lebih dulu daripada apa? Alam raya. Ini versi non muslim seperti itu, apa saja kayak gitu ya. Pokoknya yang mempunyai manfaat banyak dipertuhankan, karena yang menakutkan juga dipertuhankan, yang seperti itu. Jadi kalau dalam Islam Tuhan itu harus yang menciptakan alam raya, itulah rububiyah ya, Rabbil alamin. La rabba illallah, tidak ada Rabbil alamin kecuali Allah. Maka Allah ini harus ada zat yang menciptakan alam raya. Tidak masuk akal. Wong itu bingung. Oh no, misalnya ada sesuatu yang ada sementara nggak ada yang buat. Itu akal wong nggak mungkin bisa terjadi seperti itu. Ada telepon, nggak ada yang apa? Yang nelepong. Ya, maka ketika ditanya orang Arabi dalilnya apa ya, buktinya apa? Allah itu ada, orang Arabi yang tidak banyak mikir ya, tidak seperti pakar-pakar yang pikirannya kebablasan ya, ahli pikir. Ini ketika ditanya al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wasairu tadir wal masir wal akharu tadullu 'alal masir. Alaysa hadil kainat tadullu 'alal khabiril 'alal alimil khabir. Seperti itu. Lah kalau telepon pasti ana ontane sing nelepong kan, itu kan ini. Seperti itu. Lah ini mudah. Akidah itu mudah, sesuatu yang mudah difahami oleh orang awam sekalipun. Masa ada alam raya kemudian tidak ada yang menciptakan. Ada sesuatu tetapi tidak ada yang mengadakan. Ana meja, ana dengan sendirinya ujug-ujug berdunduk. Ya orang masa
pasti ada yang bikin kayak gitu kan. Nah ini karena secara logika yang paling cetek pun dia akan tidak mengakui bahwa sesuatu yang tidak ada itu mengadakan sesuatu yang ada. Masa ora ono gawe sing ono lah bulat, ya kan, bingung ini. Jadi ghairu ma'qul. Logika yang paling cetek dia akan menolak sesuatu yang tidak ada bisa mengadakan. Kalau dia sendiri tidak ada bisa mengadakan gimana? Untuk mengadakan dia sendiri tidak ada apa? Bisa mengadakan. Maka kalau ada alam repas, ada zat yang mewujudkan ya maka itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah harus lebih dulu ada daripada yang diasakan. Ini akidah Islam itu yang badihiyah, yang mudah diterima oleh nalar, tidak harus berpikir panjang. Maka al-aqidah adalah majmu'atun minal qadaya al-badihiyah allati yajibu 'alal mukallafi i'tiqaduha, yang wajib dimantepi oleh seorang mukallaf ya, i'tiqadan jaziman, dengan kemantapan yang kuat gitu ya, yang mantap kuat ya. Bihaitsu la yashubuhu syakkun wala raibun, sekiranya tidak tercampur dengan ragu-raguan dan kebimbangan. Maka itu akidah. Oleh karena itu akidah ini sebagai asasul iman ya. Karena sebagai asasul iman, maka tadi Ibnu Mas'ud mengatakan al yaqinu al imanu kulluh ya. Al yaqinu al imanu kulluh. Keyakinan itu adalah iman sepenuhnya ya, sepenuhnya. Ai muqdamul iman al yakin. Karena apa? Sebagai asas. Loh, kemudian bedanya apa antara akidah dengan yakin? Kalau yakin itu akidah yang benar, itulah keyakinan ya. Karena yakin itu akidah yang benar. Kalau nggak benar, orang iso yakin, orang benar kok iso yakin ku piye? Oh gitu kan? Maka nggak pas kalau akidah itu diterjemahkan dengan keyakinan. Jadi kalau al-imanu a'ammu minal aqidah, minal i'tiqad atau minal aqidah ya, karena tadi iman itu adalah i'tiqadun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Maka sekarang al-i'tiqadu a'ammu minal yaqin. Akidah atau i'tiqad itu lebih umum daripada keyakinan, karena keyakinan itu i'tiqad yang benar, itulah namanya yakin. Oleh karena itu ulama kita mengatakan yang namanya yakin di sini ada ilmul yakin, ada apa? Ainul yakin, ada hakul yakin. Maka ketika seseorang, misalnya saya pernah dengar, saya tahu bahwa gula itu ada, ya gula ada kok, gula itu ada, ya itu pabriknya di sana, ya. Nah, ketika kemudian melihat, oh ini gula, maka itu namanya, kalau yang pertama tadi ilmu yakin, dia baru tahu ya. Kalau kemudian dia melihat, namanya ainul yakin. Kalau kemudian dia mencicipi, oh rasanya kayak gini, ini namanya apa? Hakul yakin. Maka begitu juga yang lain, ini baik yang bisa dirasani ya tidak ya. Kalau kita tahu bahwa Ka'bah itu ada, tahulah orang Muslim tahu kita kiblat kita adalah Ka'bah. Kemudian kita pergi ke Mekah, kita lihat Ka'bah, maka itu ainul yakin. Yang pertama tadi ilmu yakin, ketika sudah melihat, ainul yakin ketika sudah diraba-raba. Karena Ka'bah orang itu didilat. Tidak pada atas gitu ya. Ini namanya hakul yakin. Begitu juga iman. Iman ketika kita tahu iman itu kayak tadi, iman itu i'tiqadun bil janan wa amalun ya, wa iqrarun bil lisan atau wa nutqun bil lisan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Maka iman juga seperti itu. Ketika kita sudah tahu iman seperti itu, kemudian kita bisa kita praktekkan dengan sendiri ya. Kita bisa mempraktekkan iman kepada diri kita sendiri, kita yakini betul-betul tidak ada keraguan, kemudian kita bisa merasakan lezatnya iman kita ya. Kita bisa menikmati betapa iman itu bisa dinikmati ya. Maka kita nyampe kepada
hakul iman kita, hakikatul iman. Wong nek wis tekan hakikatul iman, maka klentek ati sing ora enak itu bisa merasakan dia. Ya, bisa merasakan, wah, ini kayaknya bertolak belakang dengan keimanan. Ngerti ora kelu, tidak harus kemudian harus dalile ngendi. Mosok aku gak oleh milih si fulan pilkada iki lho, ora perlu dalil lho. Iman iku wis ngerti. Iman iki gak enak iki. Rasane gak enak aku milih dek gak enak. Ora situ nyoblos. Gitu. Ngerti. Jadi enggak perlu dalil apa. Kesuwen. Ini iman itu wong ngerti hakikatul iman. Iman iku nek wong wis ngerti biasa. Atine iku wis mantep marang Allah, ya, atine mantep marang syariat Allah, atine mantep marang Al-Qur'an, mantep marang apa kabeh sing digawe oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terjaga lisannya, terjaga hatinya. Dia itu mau melakukan sesuatu, itu ngerti, atine ngerti. Ngerti, wah, gak enak. Perasaan tajam. Mulane sekalipun hadisnya orang patok sahih ya. Ittaqu firasatal mukmin fa innahu yantiqu binurillah au kama qala. Ini karena apa? Hati yang sahih aja, yang sahih ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ini hati. Maka hati kita ini, ketika hati kita itu sudah terbiasa untuk melakukan hal yang baik, kita jaga dari hal-hal yang buruk, maka ada nur di dalam hati kita. Ya, ada nur. Maka nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasha. Maka ketika seseorang biasa menjalankan yang baik, ketika dapat hidayah dia langsung menjalankan, dia dapat hidayah dari Allah, dia dilaksanakan dengan baik, maka ya walladzina tadau zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dia akan diberi ketakwaan oleh Allah. Maka bahkan bukan hanya ketakwaan, hakikat takwa dia bisa ngerti. Nah, maka ini saling bantu antara yang satu dengan teks yang lain ya. Maka orang yang sudah hidayah itu selalu ia terima dari Allah dan dia mengamal dengan menerima hidayah itu berarti dengan qaulan wa fi'lan. Dia perbuatannya sesuai dengan hidayah Allah. Ucapannya sesuai dengan hidayah Allah, perilakunya sesuai dengan hidayah Allah, maka atahum taqwahum, Allah akan memberikan ketakwaan kepada dirinya. Hakikat takwa akan ia berikan. Maka tadi la yablughu al-abdu haqiqat taqwa hatta yad'ama haqafi sadrih. Maka seseorang ini akan merasa ini jane apik atau tidak, ini pas atau tidak, itu dalam hati nuraninya Allah akan memberikan ilham, ini tidak baik, ini seperti itu. Maka ya ayatnya yaitu tadi walladzina tadau zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Ya, tidak harus kemudian nunggu ada dalilnya, ya tidak perlu. Ya, karena apa? Karena itu tadi perasaannya itu begitu tajam. Ya, Allah memberikan ketajaman hatinya ya. Kalau kemudian orang ngomong wah ini ma'rifat, ini tahu sebelum dikasih tahu, nah itu ya itu ilham minallah. Ilham minallah ya. Kembali lagi bahwa orang yang imannya kamil, dia akan ya tadi diberi ilham oleh Allah SWT. Dan di antara umat ini ada yang diberi ilham oleh Allah. Wa minhum Umar ibn Khattab radhiyallahu taala seperti itu. Ya, ada yang mau disampaikan barangkali berkaitan dengan ini, iman, yakin dan akidah. Ya. Yang kalau orang Arab itu yang terpong itu loh. Iya, Arabi ya. Ya, ketika al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Wal atharu tadullu 'alal masir. Alaysa hadis sab. Ya, kama qala ya. Iya.
nggak tadi apa namanya di forum bahwa maksud yang boleh fastafti qalbak itu orang yang berilmu dan soleh saja. Istafti qalbak wa in aftauka wa aftauka. Ya seperti itu yang seseorang yang hatinya belum tertutup dengan dosa, ya dia masih bisa berpikir baik. Tetapi kalau sudah tertutup dengan dosa ya nggak bisa, ya, karena kallabal arana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Orang umum kan. Tapi orang yang iya, hanya ketika dia masih jujur, masih punya kejujuran, masih punya etikat baik, itu Allah masih bisa memberikan kebaikan dalam hatinya, karena dia ada nilai-nilai yang masih dia tidak benamkan, ya, tidak dimatikan. Maka orang-orang kafir itu tahu Rasulullah itu seorang rasul, Al-Quran itu hak, kan gitu kan. Tahu, orang-orang Yahudi juga tahu, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu. Karena apa? Karena masih tidak semuanya nilai-nilai kebaikan dalam dirinya itu dihancurkan, ya. Ada kejujuran, nilai-nilai baik, ada itu yang kemudian Allah masih memberikan peluang bagi dia untuk mendapatkan hidayah, ya. Ya ala kulli hal, ya hak Allah untuk memberikan hidayah sih, ya, hak Allah. Orang yang kayak apa saja bisa dapat hidayah dari Allah. Maka ini kan hadisnya berbunyi idza soluhal jasadu kulluh wa idza fasada. Ya, ada kemungkinan hati itu fasid. Ada. Lah fasadul qalb ini kan darajat. Ya, kan ada yang fasidnya sedikit, fasidnya banyak. Kalau yang fasidnya sampai habis, ya sudah jadi setan dia. ya maka minal jinnati wan nas. Setan itu kan ada dari jin dan ada dari manusia. Ya inginnya buruk terus. Kalau potensi kebaikannya hilang. Tapi asal kejadiannya, ya, asal kejadian dia itu fitrahnya itu ada kebaikan di sana. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Hanya kemudian fitrah ini bisa terkontaminasi dengan lingkungan. Makanya hadisnya terusnya berbunyi fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka lingkungan terdekat itu orang tuanya. Makanya hadisnya berbunyi fa'abawahu. Wa illa, ya siapa saja yang ada di lingkungannya dia akan bisa memberikan warna terhadap seseorang. Lingkungan itu bisa mewarnai seseorang, ya. Environment, ya, environment still ya, still seorang itu terbentuk dengan lingkungannya. Cukup, ya, kita cukupkan sekian. Barakallahu fikum. Naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.